Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Recent Development of Quality Control Methods for Herbal Derived Drug Preparation. Next. Kami beranggotakan Melinda Ayu, NIM 19002, Firmanda Bagus, NIM 19062, Syafira Dwi, NIM 19063, Ahmad Fauki, NIM 19116, Huzaima Rizky, NIM 19121, Nisrina, NIM 19124. Next. Industri farmasi harus menerapkan quality control yang ketat untuk memastikan konsistensi, keamanan, dan kemanjuran sediaan obat turunan herbal. Kombinasi profil kimia dan multivariat analisis direkomendasikan sebagai alat quality control untuk botanical identification method, ekstrak herbal, bahan herbal, dan sediaan obat herbal. Hanya penanda yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu penanda quality aktif yang dapat digunakan sebagai alat quality control. Untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Sekian obat turunan herbal atau obat herbal telah digunakan di seluruh dunia selama berabad-abad. Menurut WHO, obat herbal adalah jamu, bahan jamu, sediaan jamu, produk jadi jamu. Di Indonesia sendiri, obat herbal umumnya disebut obat tradisional dan terdiri dari 3 macam, yaitu obat tradisional tidak baku atau jamu. Yang kedua, obat herbal terstandar atau obat herbal terstandar OHT. Artinya, obat herbal yang memiliki keamanan dan khasiatnya sudah dibuktikan melalui studi praklinis. Untuk yang terakhir yaitu fitofarmaka atau fitofarmasi, yang dapat didefinisikan sebagai OHT dengan studi klinis tambahan. Saat ini, obat-obat herbal di Indonesia diproduksi oleh banyak perusahaan. Pada tahun 2005, telah terdapat 872 perusahaan dengan tingkat pertumbuhan produk ini di Indonesia diperkirakan 20-30% per tahun. Dengan semakin meningkatnya aplikasi jamu atau obat herbal secara global juga di Indonesia, maka untuk QC sediaan obat yang berasal dari tumbuhan menjadi sangat penting. QC harus dilakukan pada semua tahapan lini produksi produk turunan herbal, yaitu bahan baku yang masuk, yaitu herbal, bahan herbal, ekstrak, dan eksipien. Dan proses kontrol produk jadi dan penyimpanan sampel dari produk jadi. Dalam 3 tahun terakhir, beberapa perkembangan baru yang penting dalam metode QC untuk obat-obatan herbal telah diterbitkan, yaitu deskripsi baru penanda sebagai alat QC dan metode penentuannya, metode penerapan profil kimia untuk penetapan herbal tertentu dalam obat herbal secara kualitatif dan kuantitatif, penetapan batas deteksi sampel dan verifikasinya, dan teknik statistik metode validasi yang lebih baru. Selanjutnya yaitu ada metode pengambilan sampel dalam proses pembuatan obat herbal. Pengambilan sampel merupakan bagian terpenting dari QC di bidang farmasi industri. Metode pengambilan sampel tersebut yaitu dalam proses pembuatannya obat herbal berasal dari tumbuhan dengan mengambil bagian atas, tengah, dan bawah wadah dengan metode pengambilan sampel secara acak. Untuk ketentuannya, jika bahan tanaman terdiri kurang dari 1 cm, maka digunakan alat pengambilan sampel. Dan jika sampel memiliki bagian lebih dari 1 cm, maka dapat diambil manual dengan tangan. Kemudian untuk semua wadah harus diambil sampelnya jika jumlah wadahnya 1-10. Ketentuan untuk wadah dengan bahan kurang dari 1 kg, maka sampel dapat diambil dalam jumlah yang cukup. Kemudian untuk wadah dengan berat 1-5 kg, maka sampel harus ditarik dari atas, bagian tengah, dan bawah.
Kemudian untuk wadah dengan berat lebih dari 5 kg, maka sebanyak 250 gram sampel harus diambil dari bagian atas, tengah, dan bawah. Kemudian sampel tersebut diambil untuk pengujian. Kemudian WHO merekomendasikan pengambilan sampel herbal. Untuk wadah atau kemasan dengan jumlah 5, maka semua harus diambil sampelnya. Kemudian untuk jumlah wadah 6-50, maka sampel harus diambil dari masing-masing 5 wadah. Kemudian untuk jumlah wadah lebih dari 50, maka diambil 10% untuk sampel. Next. Selanjutnya, chemical profiling method as key check for herbal medicines. Next. Metode umum untuk identifikasi bahan tanaman atau herba dengan menggunakan metode makroskopis, mikroskopis, dan kromatografi. Metode makroskopis dan mikroskopis dapat digunakan dengan bantuan metode tambahan, yaitu identifikasi kimia atau DNA, yang dapat menunjukkan bahwa metode makro dan mikro tersebut memiliki karakteristik namun tidak spesifik. Kemudian untuk metode kromatografi dilakukan dengan cara visual dengan bantuan detektor DAD atau pemindai densitometri, sehingga identitas dan kemurnian puncak target dapat dievaluasi dengan membandingkan dengan standar otentik. Adapun metode kromatografi dengan bantuan detektor MS dapat memastikan struktur kimia dari titik target atau puncak secara jelas. Kerugian dari penggunaan metode kromatografi yaitu membutuhkan waktu yang lama, sehingga metode detektor MS tersebut harus digunakan. Kemudian kekurangan dari penerapan MS langsung adalah harga peralatan dan biaya operasionalnya yang relatif mahal. Penerapan metode ATR-FTIR lebih disukai untuk identifikasi langsung dan estimasi kuantitatif verbal yang telah banyak digunakan dikarenakan biaya operasional yang relatif rendah. Next. Evaluasi profil kimia, kromatografi dan spektroskopi dilakukan dengan kombinasi MVA. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi profil kimia adalah kualitas sampel, metode pengeringan, metode ekstraksi, peralatan, metode analisis, dan validasinya. Kemudian profil kimia yang identik dari dua sampel menunjukkan bahwa sampel memiliki biokimia kualitatif dan kuantitatif yang identik, sehingga kedua sampel tersebut fitoekuivalen satu sama lain. Ini berarti bahwa kedua sampel akan memiliki bioaktivitas dan toksisitas yang setara. Untuk memvalidasi metode identifikasi botani atau BIM untuk aplikasi tertentu, bahan uji inferior tertentu dan bahan uji tertentu SSTM harus disiapkan dan ditemukan. Untuk menyiapkan SITM dan SSTM tersebut digunakan BRM resmi jika ada atau ramuan yang dibudidayakan di lokasi yang ditemukan dan telah diidentifikasi secara ilmiah. Kemudian metode identifikasi yang baik harus menghasilkan kurva ROC dengan area di bawah kurva AUC di mendekati 1. Tujuan ideal dari metode validasi adalah diskriminasi SSTM dan SITM dengan tingkat kepercayaan tertentu. Next. Metode pembuatan profil kimia, kromatografi, dan spektroskopi yang dikombinasikan dengan FVA juga dapat diterapkan sebagai alat IC baik untuk evaluasi atau standarisasi sampel IPC dan FV selama produksi. Estimasi kuantitatif herba tertentu dalam sampel IPC dan FV dapat dilakukan dengan menggunakan regresi PLS. Validitas model dapat diuji menggunakan validasi silang atau dengan persiapan LM lain atau bahan herbal atau makanan. Evaluasi profil kimia sampel dan preparat LM untuk setiap tahap produksi juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode kesamaan. Karena waktu analisis yang relatif cepat dan biaya operasi yang rendah, penerapan kombinasi langsung ATR-FTIR dengan evaluasi chemometrik sangat dianjurkan sebagai alat quality control untuk herbal atau ekstrak dalam sediaan obat herbal. Untuk tujuan KIC menggunakan metode kimia profil, ketersediaan BRM, ekstrak standar, dan sampel LM standar dari setiap tahap produksi diperlukan. Standarisasi ekstrak atau sampel LM yang akan digunakan untuk quality control sebaiknya dilakukan dengan menggunakan peralatan yang lebih canggih, seperti LC-GCMS atau MS. Next. Selanjutnya itu ada profil DNA sebagai metode identifikasi tumbuhan. Next.
Pada USP 41 telah dijelaskan mengenai identifikasi sampel botani atau herbal menggunakan profil berbasis DNA. Metode ini diterapkan untuk membedakan spesies yang mirip secara morfologi atau dekat, termasuk pengkodean batang DNA dan DNA. Pengkodean batang DNA ini merupakan metode identifikasi berbasis urutan DNA tertentu yang menggunakan urutan pendek dari lokus DNA plastik nuklir spesifik untuk identifikasi spesies tanaman. Identifikasi tumbuhan menggunakan metode sequencing DNA meliputi pemilihan penanda, ekstraksi DNA, primer, dan amplifikasi polimerase chain reaction atau PCR, sequencing DNA, dan perbandingan dengan bahan referensi. Karena banyaknya faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kandungan metabolit sekunder suatu tanaman, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, maka dibuatlah alat QC dengan menggunakan DNA profiling. Penerapan profil DNA saja sebagai alat QC tidak dianjurkan karena tanaman yang memiliki profil DNA identik mungkin memiliki profil kimia yang berbeda. Kombinasi studi profil DNA dan metabolit akan sangat berguna untuk menentukan apakah perbedaan kandungan metabolit tumbuhan disebabkan oleh perbedaan jalur spesies tumbuhan atau beberapa faktor eksternal. Selanjutnya yaitu penggunaan senyawa marker sebagai alat QC untuk obat herbal. Senyawa marker dapat diartikan sebagai senyawa terapeutik, senyawa toksik, senyawa bioaktif, senyawa utama, sinergistik, karakteristik, ataupun senyawa korelatif. Untuk menggunakan senyawa marker sebagai alat QC terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut salah satunya ada di sistem Herbal Chemical Marker Ranking System, di mana sistem tersebut mengkategorikan senyawa marker berdasarkan observasi efek terapeutik dan toksik pada simplisia, dengan mengurutkan dengan ranking X0, 1, hingga 5. Hanya senyawa dengan nilai 3-5 yang dapat digunakan sebagai alat QC. Selanjutnya, ketentuan dari WHO untuk menjadikan senyawa marker sebagai QC diantaranya harus diketahui aktivitas terapeutik atau farmakologisnya, harus dapat dideteksi dan diukur, harus spesifik untuk satu tanaman atau spesies dan genus tanaman tertentu. Lalu, melalui penelitian dari Liu dan Yang, ketentuannya diantaranya yaitu jumlahnya harus dapat dilacak, dapat ditentukan secara kualitatif dan kuantitatif, dapat dikaitkan dengan bioaktivitas khusus, diketahui efek terkait farmakokinetiknya, dan terkait dengan penggunaan tradisionalnya. Beberapa senyawa tidak dapat dikatakan sebagai marker spesifik, karena senyawa tersebut juga dapat ditemui dalam tanaman lain. Tanaman herbal dengan QA marker yang belum diketahui, maka kombinasi profil kimia, bioaktivitas, dan PLSDA dapat dilakukan untuk menentukan QA marker. Lalu untuk QC dengan kromatografi perlu juga diperhatikan beberapa parameter, yaitu diantaranya selektivitas dan spesifitas metode, identity dan purity dari puncak, lalu nilai R dari puncak target dengan puncak terdekatnya harus lebih dari 1,75. Selain itu, terdapat hal penting yang juga harus diperhatikan, diantaranya yaitu koefisien korelasi, nilai test value, akurasi dan presisi, nilai R, dan juga nilai DL. Selanjutnya, internal quality control harus dilakukan tiap penilaian QC di laboratorium. Selanjutnya, suatu badan asosiasi dari luar negeri, yaitu EOAC, mengeluarkan suatu metode standar, yaitu Standard Method Performance Requirement, untuk menganalisis senyawa marker, yaitu penanda, di mana dapat mengukur recovery, pengulangan, reproduktivitas, dan batas deteksi. Suatu kompendium dari suatu obat herbal dapat dilihat dari WASPI atau di pedoman lain, namun tidak dapat digunakan untuk senyawa marker dalam preparat herbal lain atau campuran yang tidak dicantumkan di metode yang valid, sehingga metode yang valid untuk setiap sediaan obat herbal itu harus ditentukan. Langer DKK menyatakan bahwa senyawa marker tertentu tidak berkorelasi langsung dengan kualitas atau khasiat dari obat herbal. Sedangkan jumlah yang terbatas dan harga yang tinggi dari banyak senyawa marker standar otentik
tidak memungkinkan untuk penentuan kuantitatif senyawa marker sebagai alat quality of control itu karena sangat sulit. Jadi, penggunaan suatu senyawa analisis kuantitatif multikomponen menggunakan suatu senyawa marker atau QEMS atau standar referensi tunggal untuk penentuan multikomponen, di mana kedua metode ini tidak membutuhkan semua standar otentik untuk kuantifikasi banyak senyawa marker. Jadi, ditentukan QA marker sebagai standar dan perhitungan faktor koreksi dilakukan yaitu sebesar konversi F. Next. Selanjutnya adalah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Zhao menganalisis bahwa senyawa polisakarida tertentu sebagai quality active marker untuk obat herbal di Cina. Si DKK dengan 2017 menggunakan efektif combinatorial marker, Guo menggunakan efektif compound combination atau EEC, dan Li menentukan 14 senyawa marker secara bersamaan dari formulasi obat di Cina yang mengandung 7 campuran herbal. Kemudian yang menggunakan bioactive chemical marker, di mana IMC, EEC, dan BMC sebagai QA marker. Sebagai QA marker yang digunakan sebagai alat QC berkolerasi dengan efikasi pada obat herbal. Sebagai alat QC, batas spesifikasi setiap QA marker harus ditentukan untuk setiap obat herbal yang dipasarkan. Next. Untuk analisis senyawa kimia toksik, di mana setiap obat herbal itu harus memenuhi standar keamanan yang telah ditentukan. Di sini ada beberapa pedoman, yaitu dari FICHGL 49 yang menentukan penentuan batas deteksi instrumen, kemudian batas deteksi untuk sampel. Untuk quality instrumen atau batas kuantifikasi ditentukan sebesar 3DL yang menggunakan pedoman di USP 41. Kemudian untuk DL sampel diverifikasi menggunakan panduan Eurachem, nilai limit yang dihasilkan hasil negatif palsu tidak lebih dari 5% atau lebih rendah dari nilai cut-off. Antara lain yaitu terdapat beberapa metode umum, di antaranya penentuan senyawa toksik dan MPL seperti logam berat, pestisida, dan toksin aflatoksin dapat ditemukan di berbagai pedoman. Untuk penentuan logam AS, CD, PB, dan HG, metil HG, dan logam toksik lainnya ada di USP dan di pedoman WHO. Dan untuk validasi metode analisis residu pestisida ada di guideline EMA dari penelitian yang dilakukan oleh Yang DKK pada tahun 2017. Untuk analisis kandungan senyawa obat kimia, ada di USP 41 dalam pemasaran suplemen makanan. Dan untuk batas maksimum logam tertentu, ada dari Thermo Fisher Scientific menggunakan G-value calculator. Selanjutnya, penentuan parameter non-spesifik dan benda asing. Next. Menurut American Herbal Product Association, WHO dan USP, produk herbal harus bebas dari benda asing, yaitu bagian tubuh seperti tanah, batu, pasir, debu, kaca, plastik, logam, dan bahan anorganik asing. Tanaman herbal ini harus diperiksa mengenai tanda-tanda kontaminasi seperti jamur, serangga, dan kontaminasi atau kotoran hewan lainnya. Harus bebas dari bau tidak normal, perubahan warna, lendir, atau tanda-tanda kerusakan. Kemudian untuk parameter yang harus ditentukan adalah abu. Abu di sini yaitu ada abu total, abu tidak larut asam, dan abu larut air. Bahan yang dapat diekstraksi yaitu berupa air dan etanol. Kemudian ada air dan bahan volatil, minyak atsiri, nilai kepahitan, aktivitas hemolitik, indeks pembengkakan, indeks pembusaan, total tanin, kandungan serat asa dan pati. Selanjutnya, kesimpulan untuk menghasilkan sediaan obat herbal dan fitofarmaka yang berkualitas baik, semua bahan baku tumbuhan, ekstrak, dan eksipien yang masuk harus diuji secara ketat. Laboratorium quality control perusahaan farmasi harus dapat memastikan bahwa isi produk herbal persis seperti yang tertera pada gambar tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan dari setiap analisis yang dilakukan oleh laboratorium quality control, semua metode yang digunakan harus divalidasi sesuai dengan panduan terbaru. Jika hasil sampel quality control tidak dapat memenuhi kriteria penerimaan,
Hasil analisis seluruh rangkaian pengukuran pada hari itu harus dihapus atau harus dianalisis ulang dan validasi ulang sebagian atau seluruhnya dari metode yang dipertimbangkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.